pencipta langit dan bumi, tebus kita, harus curahkan darah. Ayo kita mulai dari awal. Ini saya cepet-cepetan aja. Poinnya begini, saya mau bilang pakai cara apa, kayak seperti gini nih, liatin ya. Acil, lu paling pinter, ntar lu bisa rangkap. Aku kasih yang pakai cara biasa, ya kan? Manusia punya tubuh dua. Ingetin, ini pelajaran dasar. Kan manusia ada dua, ya kan? Bahwa ini tubuh jasmani, ini tubuh rohani. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita supaya yang makin hari, makanya firman dikatakan benih. Namanya benih, dia harus bertumbuh. Kalau kita makan firman, dengerin, maka ini bertumbuh seiring ini bertumbuh. Kita risau kalau anak kita kontet. Kita pergi kemana-mana cari obat supaya ini bertumbuh dewasa tinggi. Tapi manusia suka lalai. Kita bisa bertumbuh tinggi sebab tubuh jasmani dikasih makanan, dikasih obat, dikasih segala macam suplemen supaya bertumbuh. Tetapi kita suka lalai, nggak dikasih makan tubuh rohaninya gitu. Makanya banyak orang udah dewasa masih menolak lagi. Ininya nggak dikasih makan. Yang dikasih makan ini saja. Padahal ayat banyak sekali. Manusia hidup nggak bisa dari roti saja, tapi dari setiap firman. Jadi manusia itu Yesus yang omong. Jadi kalau kasih makan ini, jangan lupa kasih makan ini. Tapi kenyataannya kita lalai kasih makan rohani. Sehingga kita tidak bertumbuh. Nah, kalau kita nggak bertumbuh, kita cuman gede ininya doang, kita nggak bisa bertahan di dalam dunia ini. Sebab ini roh, dengerin saya, ini roh, makanannya juga roh. Firman Tuhan roh. Jadi yang dikasih makan tubuh jasmani, roti dari bakery, membuat kita bertumbuh. Ingetin pelan-pelan, ini makanannya roti dari sorga. Roti dari sorga ya firman. Roh makanannya roh, firman. Jadi ini bertumbuh. Tapi kalau dia gak bertumbuh ini doang, maka ini paling gampang jadi mangsa iblis. Malahan kitab suci ngajar, kalau ini bertumbuh, ini nggak bertumbuh, jadi mangsa iblis tuh kayak binatang. Mazmur 49 ayat 13. Mari lihat layar, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi manusia tidak dapat bertahan. Dia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Manusia dengan segala kegemilangannya apa? Apa maksudnya manusia dengan segala kegemilangannya? Disebut manusia dengan segala kegemilangannya karena manusia punya roh. Allah adalah roh. Makanya manusia dikasih roh supaya bisa berelasi dengan Allah yang adalah roh. Nah, itu pelajaran sedikit aja tuh. Makanya kalau orang bilang nyembah binatang, nyembah pohon, dia nggak punya roh. Apalagi diberkati, anjing mati disembayangin, minta dimisain, norak sekali gitu ya. Binatang mati abis gitu, pohon mati abis gitu. Hanya binatang yang hanya manusia yang nggak abis. Catat itu ya, hanya manusia yang punya roh.
Sebab ketika manusia mati, tubuh jasmaninya mati, ini rohnya masih hidup. Dia seharusnya pulang ke rumah Bapa. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Mari 2, 3 baca. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Manusia dibuat dari debu tanah, Allah menghembuskan rohnya. Itu Kejadian 2 ayat 7, gak usah dibuka lagi. Kejadian 2 ayat 7 bilang Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, kemudian Allah menghembuskan rohnya sehingga menjadi manusia, makhluk yang hidup. Satu hari manusia mati, maka debu akan kembali lagi menjadi tanah. Nih, tubuh jasmani akan kembali menjadi tanah. Tapi roh, rencana Tuhan pulang ke rumah Bapa. Tetapi di dalam kehidupan, dalam proses kehidupan, si tubuh rohani tidak makan firman. Kalau dia tidak makan firman, manusia dengan segala kegemilangannya tidak dapat bertahan. Tadi kata 49 ayat 13. Dari godaan iblis, dia sama seperti binatang. Coba bayang. Kalau cuman ada satu ayat, itu nggak jelas. Kan saksi mesti 2 gitu. Mazmur 49 ayat 21. Ini lebih jelas. Tadi ayat 9, ayat 13, sekarang ayat 21. Jelas sekali makanya. Mari kita baca 2, 3. Manusia yang punya roh tapi nggak punya pengertian. Apa itu pengertian? Jadi kalau mau bikin di papan pengajaran, manusia min pengertian sama dengan binatang, betul nggak? Amsal 9 ayat 10. Mari kita baca 2, 3. Kesimpulan iman adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang adalah. Makanya firman dibilang roti yang turun dari surga. Maka tubuh rohani ini harus makan firman. Kalau dia nggak makan firman, dia pasti jatuh sama iblis, pasti itu nggak tahan. Karena memang sudah dirancang begitu. Kalau tubuh rohani tidak makan firman, dia adalah makanan iblis. Dari awal kejadian, kalau saya mau dalam-dalemin gitu, ular, engkau akan jalan pakai perutmu dan debu tanah akan menjadi makananmu. Ada nggak ayat itu? Debu tanah siapa? Manusia. Jadi dari awal manusia itu mangsanya iblis. Ingetin. Makanya Allah mau si manusia dari kecil makan firman supaya dia menjadi dewasa dan tidak menjadi makanan iblis. Sampai sini jelas nggak nih semuanya? Ingat ya, kita puluhan tahun melalaikan tubuh rohani yang tidak dikasih makan sehingga menjadi mangsa iblis. Nah sebenarnya ini aku potong langsung ke pengen penutup. Yesus datang tebus nyawa ini yang digade sama iblis, tuh poinnya. Orang berdosa kan makanannya iblis dong, iya kan? Jadi Yesus datang curahkan darah, tebus nyawa orang berdosa supaya keluar dari jerat kuasa maut. Itu sebenarnya. Jadi apa yang ditebus oleh Yesus? Nyawa kita yang tergadai sama iblis. Bisa nangkep nggak nih pelan-pelan? Nih,
Kalau kan semua orang berdosa, kata Roma 3:23. Dan upah dosa adalah maut. Bener nggak? Upah dosa adalah maut. Maut itu miliknya iblis. Bener nggak? Ntar puter-puter di sini aja nih. Gampang sekali kalau kamu bisa nangkep. Jadi manusia kalau masih hidup nih, masih hidup, berdosa, nyawanya milik siapa digade? Iblis. Bisa nangkep nggak begitu, Dok? Orang yang percaya sama dia, yang udah dibaptis, yang rajin ke gereja, tetapi hidupnya berdosa. Makanya lagu-lagu tadi itu bagus sekali gitu. Jadi dia bukan tebus siapa-siapa, tebus supaya orang datang kepada dia. Bayangin ya, kalau kita tidak dewasa rohani, tertulis kita adalah binatang, bayangin. Kan itu perjanjian lama kalian bilang. Perjanjian baru ada nggak? Ada. 2 Petrus 2 ayat 12 ini perikop tentang guru palsu dan nabi palsu. Berarti secara jasmani dia baca firman. Secara jasmani dia beribadah. Secara jasmani dia kelihatannya rohani. Tetapi mari kita baca 2-3. Tetapi mereka itu sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang. Tuh, dari zaman dulu udah ada. Nabi palsu, guru palsu, dari dulu udah ada. Yang menyesatkan orang, anak-anak pilihan Allah. Karena kan ada di Yakobus, jangan enak jadi guru, sebab jadi guru diminta pertanggungjawabnya lebih banyak gitu ya. Jadi kalau jadi guru tidak berjuang untuk jadi teladan hidup, maka mereka termasuk 2 Petrus 2 ayat 12. Jadi saya lewati kehidupan, kan upah dosa adalah maut gitu ya kan. Jadi kehidupan orang berdosa tidak mungkin memuliakan Allah. Mana bisa? Ya. Kehidupan orang berdosa tidak mungkin memuliakan Allah. Sebab Roh Kudus tidak berkarya melalui orang berdosa, nggak mungkin. Yang suka mengeluh-elukan adalah manusianya yang juga cetek, yang nggak ngerti. Korupsi cepet tiau, gocap tiau, dia bagi-bagi jadi donasi, maka kita puji-puji dia. Karena kita nggak ngerti, gitu, ya. Jadi orang berdosa itu banyak sekali ayatnya, ya. Manusia di akhir zaman segala apa banyak pelajaran-pelajaran saya kelihatannya rohani padahalnya memungkiri kekuatan Tuhan. Nyawa orang berdosa tergadai pada musuh Allah. Ingat gitu. Sekarang aku kasih beberapa ayat bahwa oleh darah Yesus, harus pakai darah Yesus. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7 berkata, kita baca Efesus 1 ayat 7, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu jadi hanya di dalam Yesus, darahnya Yesus udah tertulis.
pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. 2, 3. Sebab inilah darahku, kata Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya pilih darahnya yang mesti ada nama Yesusnya. 1 Kor 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ya, bahwa Kristus telah mati karena, nah jelas sekali nggak sekarang ini? Yesus mati karena dosa kita. Bayangkan orang kan kalau nggak ngerti, dia Paskah cuman sebagai seremoni setiap tahun Paskah. Datang Paskah 3 hari suci, puasa 40 hari, tetapi nggak mengerti bahwa Yesus mati untuk tebus dosa kita. Jadi kalau kita ngerti, seharusnya kayak tadi lagu, kita ciptaan baru. Maka kita harus menjadi manusia yang baru. Sebab dosa kita dia udah pikul. Tapi kalau kita udah melakukan Paskah, tapi hidup kita tidak berubah, kita tidak jadi ciptaan baru, kita menyalibkan Yesus lagi enggak? Iya gitu. Ibrani 9 ayat 14 coba. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kamu taruhnya deket, beda, liatin. Yesus membawa darahnya sendiri, dan dia akan menyucikan hati nurani kita. Anda lihat nggak ini perbedaannya? Kalau kita punya Yesus, Yesus lahir di dalam hidup kita, dia menyucikan hati nurani kita. Makanya banyak ayat, orang yang udah di dalam Yesus nggak bisa berbuat dosa lagi, nggak bakal ngomong bohong lagi, nggak bisa bersumpah palsu. Sebab apa? Sebab firman menyucikan hati nurani. Tahu nggak gitu? Suruh bohong kagak bisa, suruh ngomong yang kagak bener udah kagak bisa. Bukan kagak mau, udah kagak bisa. Bisa nakam nggak begitu? Ya, suruh sumpah, ayo sumpah palsu, nggak mau, udah nggak bisa gitu. Itu apa? Karena hati nurani kita sudah diserahkan kepada Tuhan. Tapi kalau orang tahu firman, Paskah setiap tahun, ikutin ibadah, tetapi kelakuannya nggak jadi teladan, cepat atau lambat ketahuan nggak? Pasti ketahuan. Maka gereja ambil hukuman banyak kepada hamba-hamba Tuhan. Coba bayangin. 3 hari suci dibacain di Pasio, ya kan? Ini setiap tahun dibacain, bahwa di Yohanes 19 itu selalu dibaca gitu ya. Pilatus ketemu Yesus, tanya karena dia salibnya, mau disalibnya ditulisin Indri, artinya raja orang Yahudi. Emang Yesus pernah jadi raja? Yesus pernah jadi raja di Minggu Palem. Di Minggu Palem dia masuk Yerusalem, orang hampari jubah, daun-daun,
Hosana, Hosana. Jadi Yesus pernah jadi raja 1 hari di Minggu Palem. Yang waktu hari Minggu Hosana, Hosana, waktu pas penyalipan, salibkan dia, salibkan dia. Di satu sisi dalam hidup kita mohon-mohon, puji-puji Tuhan sebagai peduli, jadi apa? Tapi ketika kita berbuat dosa, ketika kita tidak peduli sama orang lain, ketika kita mau bersenang di atas kesusahan orang, itu kita menyalibkan Tuhan lagi. Kita manusia begitu, ya. Orang yang sama. Kalau tadi aku bilang kalau orang ngerti, dia udah nggak bisa lagi bohong, dia nggak bisa lagi sumpah palsu, dia nggak bisa lagi. Tapi kalau orang nggak ngerti, cuman yang dipikiri perut doang, yang dipikiri perut, yang akhirnya kejamban kata firman itu sampai ada di firman. Maka dia apa yang enak selama hidup aja. Makanya Tuhan Yesus nih kalau habis pasca bangkit, apa dia kerjain 50 hari? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Makanya dia bilang pergi jadikan semua bangsa murid. Bukannya jadikan semua bangsa umat. Umat jadi umat kalau nggak ngerti itu, entar dia hosana hosana, entar di sini salibkan Yesus. Makanya Yesus bilang pergi jadikan semua murid, murid, suruh belajar, suruh belajar, dirubah mindsetnya, supaya bisa hidup sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Begitu aja sampai hari ini masih banyak orang menjadi batu sandungan. Bagaimana tuh? Ya makanya aku nggak bosan-bosan, aku ngajar terus supaya orang seenggak-enggaknya biar banyak yang ikut, sedikit aja yang lebih ngerti. Sebab kalau dia bisa mengerti maka dia bisa berbuah. Kan si Pilatus itu maunya lepasin Yesus, apalagi istrinya bilang, jangan diapa-apain lu, dia orang suci lu. Terus Pilatus cuci tangan, ingat ya cuci tangan. Jadi kalau ada apa-apa, gua nggak tanggung ya, gitu. Maka dikirim lagi, nggak dijatuhin hukuman, dikirim lagi. Yesus akhir bolak-balik gitu, ya kan? Emang kamu raja orang Yahudi gitu, ditanya ayat 33 Yohanes 18. Ayat 36-nya kata Yohanes 18 ayat 36, 2, 3. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah sekarang saya mau tanya, dia raja orang Yahudi, tapi dia bilang bukan dari sini. Jadi dia raja apa dong? Jadi dia bukan raja di dunia, betul. Tapi semua orang di dunia, nah, semua orang di dunia, orang ya, yang punya roh, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dia rajanya. Bisa nangkap nggak? Kalau secara jasmani, Inggris, Amerika, Indonesia, semua raja presidennya masing-masing kan. Tetapi nyawa rohani semua orang di dunia yang mengimani Yesus sebagai Tuhan, rajanya siapa? Yesus. Bisa nangkap begitu? Jadi kerajaannya bukan dari dunia ini. Kerajaannya memang dari surga. Kerajaan surga, dia rajanya. Kata Yohanes 19 ayat 10, maka kata Pilatus, ayo semua baca. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan
Sebab dia nggak mau ngomong. Yesusnya diem sekali. Sekarang pertanyaan lagi. Kenapa Yesus diem aja? Kenapa? Sampai dipancing sama Pilatus yang mau lepasin dia. Lu tahu gak sih, aku ini berkuasa bebasin kamu juga menyalibkan kamu. Ditulis di situ, dia diam seperti kerbau yang keluh. Kenapa coba kira-kira? Karena dia mau diadili. Itu. Dia mau jalan ini, dia mau jalan ini. Kalau dia ngelawan-ngelawan, dia bisa tidak diadili di Litostrotos. Bisa nangkep gak gitu? Dia mau, dia menggenapi nubuatan bahwa dia harus mati di antara penjahat, bahwa dia mati harus disalib. Jadi dia diem aja, dia mau ini, dia mau ke Litostrotos, dia yang mau. Jadi ini si Pilatus gak ketemu alasan dia mau disalib apa. Tetapi Yohanes 19 ayat 12 akhirnya dengan alasan yang sangat sederhana. Ada juga alasan bawa dia ke Litostrotos. Yohanes 19 ayat 12 coba. Ya, 2, 3. Tetapi setiap orang yang menganggap dirinya raja, kan di Roma udah ada kaisar Roma. Sekarang dia jadi raja, mana mungkin ada kaisar ada raja. Hanya karena perkataan begitu, ayat 13, coba ayat 13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, dia menyuruh membawa Yesus keluar dan dia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos dalam bahasa Ibrani. Ini setiap triduum ini dibacain. Dengerin ya. Setiap orang yang dijatuhi hukuman di meja Litostrotos, Litostrotos ini meja pengadilan. Namanya orang kalau dibawa ke meja pengadilan orang berdosa apa orang benar? Orang berdosa dong. Kalau nggak dibawa ke meja pengadilan, benar nggak? Nah Yesus mau benar secara sah dijatuhin sebagai orang berdosa gitu, tau nggak? Jadi setiap orang yang dijatuhi hukuman di meja Litostrotos saat itu cuman ada 3 hukuman. Ayo apa? Dirajam dulu, dirajam sampai mati, dicambuk sampai mati, disalib sampai mati. Perjanjian lama tidak ada pengampunan dosa, tidak ada. Jadi kalau seorang dihukum di meja Litostrotos dia mati, nyawanya milik siapa? Hah? Iblis. Ingat deh itu ya. Milik iblis. Jadi iblis udah nungguin belum tuh di meja Litostrotos dalam alam roh. Ini kalau mati pasti milik gua dong. Kuasa maut yang berkuasa. Sebab nyawa orang berdosa ada dalam kuasa iblis karena udah digadaikan. Yesus maunya kan sebagai orang berdosa kan dia maunya. Jadi iblis sudah menunggu nyawa Yesus yang dijatuhi hukuman untuk disalib. Tetapi ternyata Yesus orang suci. Makanya iblis dikalahkan oleh kematian dan kebangkitannya. Bisa nangkep gak sekarang ini? Makanya di film Passion of the Christ yang terakhir apa yang terakhir? Nah, kepala bulet tuh, kepala gundul yang ikutin Yesus dari mulai disalib. Dia ingat dia udah kepengen ambil Yesus. Tau-taunya Yesus orang benar. Dan dia teriak, "Ah!" Terus film habis. Coba nonton lagi. Iblis dikalahkan oleh kematiannya. Allah kita adalah Allah yang maha adil. Maka untuk menebus nyawa kita,
Yesus korbankan darahnya untuk menebus nyawa orang berdosa. Jadi nyawa tebus nyawa. Bisa nangkep nggak tuh kita? Kalau saya berdosa nih, saya lagi berdosa, nyawa saya udah kasih iblis. Begitu saya mati, nyawa saya nggak keburu. Makanya kalau orang mau mati di listrik, saya ingat nggak, saya selalu ajarin. Besokannya mau mati, ini hari ada perminyakan pengampunan dosa bukan? Iya, minta pengampunan dosa. Ujung-ujungnya apa? Dosanya diampuni secara rohani, tubuh jasmaninya tetap terima hukuman di kursi listrik. Bisa nangkep nggak sih gitu? Tetapi kalau orang mau mati dapat perminyakan, kan Tuhan kasih absolusi, mengampuni gitu. Iya kan? Diampuni semua dosa. Tuhan Yesus kalau masuk bukan secara lahiriah, tetapi Tuhan Yesus firman-Nya mengubah kita hati nurani. Amin ya. Yuk tinggal dikit lagi. Pertanyaan di awal. Mengapa Yesus Kristus yang adalah Allah pencipta langit dan bumi harus mencurahkan darahnya ketika menebus manusia ciptaannya? Ingat ya, pencipta alam semesta dengan segala isinya turun ke dunia dalam rupa Yesus Kristus dengan misi. Jadi Yesus waktu turun ke dunia memang punya misi, harus, aku kasih tanda gede, mati, curahkan darahnya, menebus nyawa kita dari kuasa maut. Kolose 1 ayat 14, di dalam Yesus, ayo baca bareng-bareng, 2, 3. Di dalam Dianya siapa? Yesus ya. Di dalam Yesus Kristus penebusan dan Ibrani 9 ayat 15. Ntar 15, 16, 17, 15 dulu. 2, 3. Karena itu Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya kita yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Yesus telah mati untuk menebus pelanggaran yang dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi yang pertama dulu kan janjinya cuma pakai korban-korban doang, ya kan? Dan kalau pakai korban-korban setiap tahun mesti kasih korban. Sekarang baca 16 17-nya. 16 17-nya. 2, 3. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian membuat wasiat itu. Karena wasiat barulah sah kalau membuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian pertama tidak disahkan tanpa darah. Dari perjanjian kedua, Yesus masuk tebus dosa kita bukan pakai darah binatang, tapi pakai darahnya sendiri. Ingat ya, Dia Allah yang maha adil, Dia Allah yang maha kuasa. Iblis kan adalah malaikat yang berontak melawan Tuhan ciptaannya. Sebab Dia maha adil, maka nyawa kita yang seharusnya masuk neraka ditebus oleh darah Yesus. Nyawa ditebus dengan nyawa. Imamat 17 ayat 11. Enggak ada di tempat lain lagi. Ini ayat kuncinya. Dari ayat ini bisa ngajar, bisa dijelasin dari segala macam. Imamat 17 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Lihat di papan. 2, 3.
karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu karena nyawa harus ditebus dengan nyawa. Keren gak sih? Aku bikin ini ya, aduh aku lama sekali. Aku bertobat bener-bener diri sendiri karena aku bikin pelajaran ini. Aku gak dapat dari mana-mana, aku yang renungin, aku yang bikin sendiri. Jadi bener-bener bayangin, untuk tebus nyawa saya yang digade di iblis, dia harus tebus pakai nyawanya. Coba bayangin. Makanya kalau agama lain suka tanya kita, kenapa Tuhan kamu harus begitu menderita jalan salib dan harus menyerahkan darahnya? Kenapa? Kan dia Tuhan. Dan gak bisa dijawab dengan satu perkataan. Tetapi Yesus itu Allah yang maha adil. Dulu waktu aku belajar, aku pernah tanya begini nih dulu nih. Aduh, Tuhan kan maha kuasa. Iblis kan ciptaan. Udah pelitas aja tuh si iblis. Supaya kita kagak diganggu-ganggu sama iblis. Betul gak gitu? Kan beres. Tetapi Allah memberikan kita kebebasan. Ingat, Allah bukan menciptakan robot. Tuhan menciptakan manusia yang mempunyai kebebasan. Maka Tuhan mau kita yang pilih. Kalau kita ikut Dia dengan segenap hati, maka kita juga harus taat kepada rencana dan kehendaknya. Amin gak? Dia bukan ciptakan robot. Dia ciptakan kita dengan kebebasan. Jadi dia mau kita pilih gitu. 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 9 sebagai ayat penutup. 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa. Tadi ingat ya, udah ikutin udah ikutin Paskah, udah nangis-nangis, udah nonton tablo, sedih lihat begitu, tetapi masih tetap berbuat dosa, maka berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dengan mengajarkan kita, diajarkan bahwa anggota kerajaan Allah harus belajar firman. Supaya diajarin melalui firman apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, bahwa kita, makanya dibilang kita sebagai domba. Domba tuh binatang yang paling bodoh. Saben hari disuruh makan ke padang rumput, air, dia nggak tahu jalan. Dia mesti dipandu, belok-beloknya dia nggak ngerti. Dia jatuh celentang, udah nggak bisa balik lagi, mesti ditolong orang. Itu domba, binatang bodoh banget. Makanya kita diumpamakan sebagai domba, bahwa hidup setiap langkah kita harus dia yang tuntun. Kalau enggak, apalagi kalau kita tidak dewasa, maka kita jadi mangsa si iblis. Dan yang terakhir ayat 9, mari kita baca ayat 9, 2, 3. Nih, setiap orang yang lahir dari Allah sebab dan ia tidak dapat berbuat dosa karena, nah itu dia. Jadi kamu mesti sadar, Yesus tebus kita bukan dengan barang yang fana. Itu ada ayatnya, ada lagunya. Ntar nyanyi itu tuh. Tapi dengan darah yang mahal. Darah Yesus. Makanya kalau kita pengusiran,
Seringkali pengusiran teriak-teriak pakai apa? Darah Yesus, iblis kabur aja. Ya kan? Darah Yesus, iblis kabur aja. Sebab darah Yesus itu adalah darah Allah pencipta langit dan bumi. Dan iblis itu adalah ciptaan. Maka ketika Allah pencipta berani korbankan darahnya, siapa yang berani bertahan di hadapan Allah gitu.